Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan serta umur agar dapat berkumpul di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi pertama saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, kira-kira ada yang ingat di sini, Bu? Materi apa saja yang telah disampaikan oleh Pak Ajeng Ritonga sebelumnya? Ya, apa ya Pak? Lupa aku Pak. Lupa? Iya Pak, Aduh, lupa Bu. Pak. Mana kan Pak? Rumah pun kayak kerjaan. Itulah kita ini. Yang kita ingat, tiba materi kayak gini kita lupa. Tapi kalau jadwal penyaluran pencairan ingat kita terus. Iya lah Pak, kalau itu harus inilah. Itu Pak, Tiba nanti pembagian sembako ingat kita nggak terlambat. Kita pertama nanti ngantri di kedai. enggak juga Iya, ya, gitu. Pak. Karena yang dibilang ya di telepon datang kan. Oke. Jadi saya harapkan Bu sekali lagi kita di sini Bu berkumpul ini kan sudah kewajiban kita kan gitu. Kita di PKH ini kan ada hak dan kewajiban. Apa saja hak kita menerima bantuan kan? Dan apa saja kewajiban kita ya ini menghadiri pertemuan P2K2 seperti sekarang ini. Jadi kalau bisa Bu materi-materi yang disampaikan pendamping di depan seperti saya ini yang berdiri sekarang janganlah dilupakan. Ya, Pak. Karena bulan depan kami tanya lagi. Ya nanti kalau nggak tahu ibu-ibu ini bulan depan apa yang materi sekarang saya sampaikan ini saya kasih penalti nanti nih. Nanti bantuannya ini bantuan PKH ini kita holdin ya. Setuju ibu? Jangan, Pak. Aduh, kan ini lah udah lemas. Karena ibu-ibu sudah lemas ya udahlah kita apa dulu semangat dulu ya. Kita buatlah dulu apa? Siapa di sini masih ingat tepuk mantul? Nggak ada yang ingat? Gimana itu Pak? Tepuk mantul. Pendamping ibu-ibu di sini siapa kok? Tepuk mantul pun nggak tahu. Oke, perhatikan ya Bu ya, supaya kita lebih semangat ya. Kita yel-yel dulu. Iya Pak ya. Oke, tepuk mantul, 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 mantap betul. Oke, bisa ditiru Bu? Oke Pak. Oke, oke. Oke Pak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk mantul, 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 mantul. Mantap betul. Oke, ternyata ibu masih semangat. Berarti kita bisa melanjutkan materi kita ya Bu ya. Iya Pak. Nah, di sini enggak tadi yang tahu ya, yang ingat ya materi apa yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Ajeng Ritonga ya. Jadi ini saya sekedar mereview saja karena di sini kita sama-sama belajar Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi materi sebelumnya itu Bu tentang memahami perkembangan dan perilaku anak. Nah, apa saja? Yang pertama itu meningkatkan perilaku baik anak. Nah, ya kan? Apa aja itu meningkatkan perilaku baik anak itu? Nah, kita ini harus kita biasakan untuk memuji anak. Seperti itu Bu ya. Kita puji anak kita kalau melakukan sesuatu yang baik-baik, kita puji. Kemudian memberikan penghargaan kepada anak. Dalam bentuk apa aja penghargaannya Pak? Misalnya kalau anak kita juara, nanti kita kasihlah hadiah. Seperti itu. Atau kalau anak kita rajin di rumah, kita kasihlah nanti misalnya hadiah-hadiah yang bermanfaat lah, yang sesuai dengan umurnya. Jangan pula nanti anak kita karena rajin di rumah, anak kita masih umur 5 tahun kita belikan becak, kan nggak mungkin kan Bu kan? Iya Pak. Nah, jangan, sesuai umur lah penghargaannya seperti itu Bu ya. Kemudian mengurangi perilaku buruk anak, itulah yang disampaikan oleh Pak Ajeng sebelumnya. Gimana caranya? Kan gitu. Kenapa kita harus mengurangi perilaku buruk anak Bu? Masih ada yang ingat? Enggak? Supaya kalau nggak ingat bisa jelaskan. Jelaskan lah Pak. Oke, ya. Jadi bagaimana mengurangi perilaku buruk anak ini kan? Perilaku buruk kepada anak kan memiliki dampak negatif dia. Dampak negatif misalnya kalau kekerasan kepada anak pasti memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembangnya. Misalnya nanti jadi trauma segala macam kayak gitu kan. Kemudian cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Nah ini gimana? Kan ada langkah-langkahnya. Misalnya mengurangi perilaku buruk anak itu ya kita ajarilah, kita buatlah peraturan.
peraturan antara kita dan anak. Misalnya peraturan ini nggak boleh, yang ini boleh, seperti itu ya Bu ya. Ya udah Bu, kita sekarang lanjut ke fokus kita, yaitu di sesi 3 sekarang ya. Memahami cara anak usia dini belajar. Oke, memahami cara anak usia dini belajar. Kira-kira Bu, saat ibu-ibu di sini mendengar memahami cara anak usia dini untuk belajar, yang pertama terngiang di pikiran ibu-ibu itu apa? Ya, PAUD lah Pak. Oh, PAUD ya. Iya Pak, PAUD. Di lingkungan kita ini ada berapa PAUD Bu? Di kelurahan kita ini? 2 Pak, 2 Pak. Oh, ada 2. Ah, ya. PAUD apa aja itu namanya Bu? Mawar dan Melati. Oh ya, Mawar dan Melati ya. Kalau PAUD Mawar ini yang kayak mana nih Bu? Itu yang bayar itu kan? Iya, yang bayar. Yang bayar. Harus Bayar. seragam lagi beli seragam. Oh, harus beli seragam ya? Iya. Mahal itu per bulannya Bu? Agak mahal lah Pak. Lumayan lah. Mahal ya. Kalau yang Melati, kalau PAUD Melati, Bebas ya, bebas itu Pak. Nggak ada bayaran di situ. nggak ada. Nggak ada. Oh, yang penting berarti hanya rapi aja kayak gitu ya. Iya, datang pakai baju biasa pun bisa ya. Tapi kalau yang ibu tahu, ada nggak perbedaan kualitas pengajarannya antara PAUD Mawar dan Melati? Sama aja nih. Ada Pak. Sama saja Cuma ya. karena bayar aja nih baru bajunya Bajunya ada, bagus. seragam. Seragam. Itu bedanya betul Pak. Berarti kalau kualitas pendidikannya nggak ada berbeda ya, nggak ada apa ya? Sama semua ya. Sama Pak. Oke, jadi kalau di PAUD yang menjadi pembahasan kita ini, pembahasan lah saya bilang. Kalau bertanya mungkin Bapak pendamping yang sebelumnya berdiri di sini sudah banyak bertanya kepada ibu-ibu kan. Jadi saya pun ini kita hanya membahas lah gitu. Kira-kira ibu-ibu di sini tahu nggak apa gunanya kita memasukkan anak kita ke PAUD? Ya, supaya pintar ya, pintar. Iya, pintar ya. Iya, Ya, itu Pak. betul Bu. Jawabannya betul, supaya pintar. Jadi supaya saya jelaskan lebih lanjut, kenapa anak-anak itu cocok kita masukkan ke PAUD. Anak ini kan anak usia dini. Jadi kalau anak dia itu harus memang mulai sejak dini itu kita ajari. Karena kan ada pepatah mengatakan belajar di usia muda bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di usia tua itu bagaikan mengukir di atas air kan? Nggak bisa, sudah sulit. Jadi sejak dini anak itu kita ajarin. Sejak dini, nggak apa-apa lah di PAUD juga nggak masalah. Walaupun nanti misalnya dia di PAUD itu yang diajari belajar dan bermain kan, walaupun lebih banyak bermainnya daripada belajarnya kan nggak masalah. Yang penting gunanya itu tadi anak-anak kita jadi tahu pelajaran-pelajaran dasar. Misalnya nanti pelajaran dasar ini apa aja, anak-anak nanti diajari belajar berkomunikasi dengan teman-temannya, belajar menggambar, bernyanyi, seperti itu Bu ya. Ya, Jadi supaya kita pun nggak bingung lagi nanti memasukkan anak kita ke PAUD, atau biar aja lah nanti nunggu SD, kan banyak seperti itu kan. Iya, Banyak seperti itu. Apa aja gunanya? Apa manfaat selanjutnya anak kita masukkan ke PAUD ini? Supaya nanti anak-anak kita ini nggak gugup masuk SD, nggak gugup dia. Kalau kita dulu kan, zaman kita dulu Bu ya, PAUD kan belum ada kan? Belum Pak. Di rumah selama ini sama orang tua, dapat umur 7 tahun masuk SD, diantar mama, diantar bapak ke sekolah, bapak mamanya pulang, anaknya nangis, kan kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Kalau sekarang anak-anak yang tamatan dari PAUD dia masuk ke SD, udah santai, udah nggak terlalu panik lagi, nggak terlalu tertekan lagi lah untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, kayak gitu Bu. Itulah manfaatnya. Jadi apa manfaatnya kita bahas lagi ini? Jadi supaya ibu-ibu nanti nggak bingung lah antara memasukkan anak ke PAUD atau nunggu SD langsung. Nah, kalau saran dari saya mending masuk PAUD, karena di PAUD nanti pembelajarannya lebih efektif pasti daripada kita mengajari di rumah. Apalagi nanti anak-anaknya kan jumpa kawan-kawan kan, lebih semangat, lebih enak. Bisa-bisa nanti anaknya lebih betah di PAUD daripada lebih betah di rumah. Bisa saja terjadi seperti itu Bu ya. Jadi sekarang Bu udah paham kan? Udah paham? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau udah paham kita lanjut ke materi yang akan saya bawakan ya.
materi selanjutnya ya. Tentang materi selanjutnya tentang materi kita selanjutnya adalah pentingnya kemampuan berbahasa kepada anak. Nah, di sini kita singkat saja, Bu. Jadi apa saja nih hal-hal pentingnya? Kan seperti itu. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar sukses di sekolah adalah dengan kemampuan berbahasa. Kemudian kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara yang mencakup simbol, gambar, ekspresi, dan sebagainya. Melalui bahasa, ibu-ibu, anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang di lingkungan sekitarnya dan juga menerima pelajaran dengan baik. Nah, itu dia. Jadi, salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak itu adalah dengan sering berbicara kepada anak. Di sini ibu-ibu sering kan berbicara kepada anak kan? Sering Sering kan? Iya. Jangan sampai dibiarkan, Bu, anak ngomong-ngomong sendiri. Nggak mungkin nggak bicara kita Iya, sendiri. kan kasihan kan begitu. Nah, kalau ngomong sama anak nggak apa-apa, pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Selain itu, anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf kata seperti itu, Bu, yang diucapkan dengan tulisan dan benda yang dilihatnya. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya suara berkokok itu apa? Kokok gitu kan. Oh, suara ayam. Nah, bisa kita jari, Bu, supaya anak-anak kita cepat nanti belajar komunikasinya seperti itu ya. Karena kalau anak itu udah pintar berbahasa, Bu, pintar berkomunikasi itu, semakin cepat nanti dia sukses di sekolah. Amin. Bu, ya. Kira-kira Bu di sini ada pertanyaan, Bu? Ibu-ibu kayaknya nggak semangat lagi. Kayak mana kalau kita tepuk mantul? Nanti aja. Sekarang lah Pak. Oh, iya. Nanti aja. Oke Pak. Oke, nanti aja di hari tepuk mantul. Kira-kira di sini Bu ada pertanyaan, Bu? Saya Pak. Oh iya. Gini Pak, bagaimana cara kita menghindari anak berbicara tidak pantas? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Iya. Nah, jadi kita jawab satu-satu aja ya. Nanti kalau ada bertanya silahkan lagi ya. Kalau misalnya kita kan untuk menghindari anak untuk berbahasa tidak pantas seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama itu anak kita didik di rumah, karena pendidikan dasar itu ada di rumah, Bu. Seperti itu. Jadi di rumah bisa kita ajari atau bisa kita arahkan anak untuk mengenal batasan-batasan dalam berkomunikasi. Misalnya kayak gini. Contoh-contoh sederhana saja. Misalnya kalau anak ngomong seperti ini, bisa kita bilang, oh jangan ngomong seperti itu dosa. Karena kita pun sadar, Bu, lingkungan pertemanan anak kita, lingkungan pergaulan anak kita nggak bisa kontrol 100%. Kita nggak bisa memantau. Jadi nanti anak kita ajari di rumah, batasannya sejauh apa, batasannya seperti apa saja. Kemudian nanti anak kita ajari juga, agar nanti di pertemanannya anak kita mengajarkan juga kepada teman-temannya, saling mengingatkan, kan tidak salah seperti itu, Bu. Nah, misalnya, oh jangan ngomong kayak gitulah nanti, kata mama dosa, kata bapak dosa, kan nggak salah, kan itu kan keuntungan untuk kita juga kan seperti itu kan, Bu. Nah, udah puas sama jawabannya, Bu? Ya, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Terus bagaimana Pak ya kalau contohnya kan tadi Bapak bilang dua bahasa, ada bahasa daerah gitu. Nanti anaknya jadi bingung gitu. Oh, itu pertanyaan bagus juga itu. Jadi kayak gini, nggak salah kalau anak itu kita ajarkan berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah. Manfaatnya apa saja kan seperti itu kan. Iya. Jadi kalau manfaatnya ini, oh sebelum kita ke manfaatnya kan kita ajarkan dulu anak itu supaya nggak bingung. Misalnya kalau bahasa Indonesianya ini, bahasa daerahnya apa? Misalnya kalau makan, bahasa Indonesianya makan, bahasa daerahnya apa? Mangan, seperti itu misalnya kan. Nggak apa-apa, supaya nanti anak nggak bingung. Karena ada manfaatnya. Anak bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, manfaatnya itu kan ada. Jadi nanti si anak itu nggak lupa sama bahasa ibunya, bahasa budayanya. Jadi budaya kita itu nggak hilang. Kayak gitu, Bu ya. Nggak hilang nanti, soalnya kita ini kan di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku kan gitu, banyak suku dan budaya. Jadi untuk mempertahankan budaya di zaman sekarang itu kan sulit. Jadi nggak apa-apa, kita ajari anak kita berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah supaya budaya kita nggak lekang dan nggak luntur seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Bu? Cukup. Oke, Bu, kira-kira ada pertanyaan yang lain, Bu? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, sudah puas lah ya. Jadi saya harapkan jangan lagi ada lupa untuk
pertemuan berikutnya jangan lagi ada yang lupa ya. Sama materi apa yang saya sampaikan, jangan ada yang lupa. Oke Bu? Oke, Kita Pak. buat perjanjian seperti itu ya. Nah, sekarang ini ibu-ibu ini kayaknya udah lemas semua ini. Kita perlu buat jadi lagi nih kayaknya ya. Perlu ya? Supaya semangat ya. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Kita mulai aja langsung ya Bu ya. Tepuk mantul ya. Oke Pak. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ibu-ibu yang masih bersedia hadir sampai detik ini dan mengikuti pertemuan ini sampai dengan selesai. Saya akui Bu, saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Sebelumnya saya mohon maaf. Yang perlu saya tegaskan lagi Bu, di sini kita sama-sama belajar. Saya bukan bermaksud menggurui, karena ibu-ibu di sini kan kebanyakan sebenarnya sudah lebih tua dari saya, sudah lebih banyak berpengalaman dari saya kan kayak gitu kan. Saya masih barunya, baru berumah tangga dan baru punya anak. Jadi saya harapkan Bu, apa materi kita pada hari ini diterapkanlah di kehidupan kita masing-masing. Siap Pak. Siap ya, janji ya. Janji Pak. Oke, saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Pertemuan selanjutnya, saya harapkan kehadiran ibu-ibu semua jangan lagi seperti sekarang banyak yang absen. Ya Bu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Sampai di sini saja yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin.